Johnny dikenal sebagai preman yang ganas, menguasai terminal dengan tangan besi. Suatu hari, ia mencoba memalak seorang pemuda desa bernama Jaka. Tidak seperti korban lainnya, Jaka tidak takut. Dengan ketenangan dan keyakinan, Jaka menolak memberikan uangnya, bahkan menasihati Johnny. Johnny marah dan menantang Jaka berkelahi. Tapi saat pertarungan berlangsung, Jaka dengan mudah menghindari serangan Johnny dan akhirnya menjatuhkannya tanpa melukai secara berlebihan. Saat Johnny kesakitan, Jaka menyebut nama panggilan lama mereka di pesantren dulu. Johnny terkejut. Ternyata, Jaka adalah teman lamanya, yang dulu rajin belajar dan sering mengingatkan teman-temannya untuk berbuat baik. Jaka tidak merendahkan Johnny, justru menawarkan tangan untuk membantunya bangkit. Ia mengingatkan Johnny tentang cita-cita mereka dulu. Ingin menjadi orang yang berguna. Kata-kata Jaka mengguncang hati Johnny. Setelah pertemuan itu, Johnny mulai berubah. Dengan bantuan Jaka, ia meninggalkan dunia preman dan berusaha menebus kesalahannya. Ia mulai bekerja dengan jujur dan membantu orang-orang yang dulu pernah ia takuti. Setelah pertemuannya dengan Jaka, Johnny mengalami pergolakan batin yang mendalam. Malam itu, setelah kekalahannya, ia duduk sendirian di sudut terminal, merenungkan kata-kata Jaka. Bayangan masa lalunya di pesantren perlahan muncul kembali. Ia teringat bagaimana ia dulu berjuang untuk memahami agama, diajarkan nilai-nilai, dan bercita-cita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Namun hidup membawanya ke jalan yang berbeda, hingga akhirnya ia menjadi preman yang ditakuti. Keesokan harinya, Johnny kembali ke terminal, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi memalak atau menakut-nakuti orang-orang. Ia mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ia melihat para pedagang kecil yang berjuang mencari nafkah, para pengemudi angkot yang bekerja keras, dan para pemulung yang mencari barang bekas di sekitar terminal. Ia mulai merasa bahwa selama ini ia telah menjadi beban bagi mereka. Perubahan Johnny tidak langsung diterima oleh teman-temannya. Banyak yang menganggapnya aneh dan mengira ia hanya pura-pura. Namun Johnny tidak peduli. Ia tetap menunjukkan sikap baiknya dengan cara-cara sederhana. Ia membantu seorang ibu tua mengangkat barang dagangannya, menolong seorang anak kecil yang tersesat mencari orang tuanya, dan bahkan mulai menjaga ketertiban di terminal. Suatu hari, Jaka kembali menemui Johnny. Ia tersenyum melihat perubahan temannya. "Aku tahu kamu masih punya hati yang baik, John," kata Jaka sambil menepuk bahunya. Johnny tersenyum malu-malu. "Gue nggak tahu, Jack, tapi gue ngerasa hidup gue selama ini salah. Gue nggak mau terus-terusan begini." Jaka mengangguk. "Kalau begitu, mari kita lakukan sesuatu yang lebih baik. Terminal ini butuh orang-orang yang peduli." Sejak saat itu, Johnny mulai mengajak teman-temannya yang dulu sering berbuat onar untuk melakukan hal-hal positif. Ia menceritakan bagaimana selama ini mereka hanya menyusahkan orang lain, padahal mereka bisa menjadi pelindung bagi terminal dan sekitarnya. Awalnya, tidak semua temannya mau mengikuti jejaknya, tetapi perlahan, beberapa di antara mereka mulai tertarik. Johnny pun mulai menggalang dana untuk warga kurang mampu di sekitar terminal. Ia mengajak para pedagang, sopir angkot, dan orang-orang yang beraktivitas di terminal untuk menyisihkan sebagian penghasilannya. Dengan uang yang terkumpul, mereka membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Setiap Jumat, Johnny dan teman-temannya membagikan nasi bungkus untuk para pemulung, tukang becak, dan pengemis yang ada di sekitar terminal. Semakin lama, perubahan Johnny semakin terlihat. Orang-orang yang dulu takut kepadanya kini mulai menghormatinya. Bahkan, beberapa orang yang pernah menjadi korbannya kini malah bekerja sama dengannya dalam aksi sosial. Terminal yang dulu dikenal sebagai tempat rawan kejahatan perlahan berubah menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Johnny menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang bagaimana ia bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Ia tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti, melainkan sosok yang dihormati.
Dan semua itu berawal dari satu pertemuan dengan teman lamanya, Jaka, yang mengingatkannya akan siapa dirinya sebenarnya. Di suatu sore, ketika terminal mulai lengang, Johnny duduk di bangku kayu sambil menatap langit yang mulai memerah. Jaka duduk di sampingnya. "John, lu sadar nggak? Lu sekarang udah jadi pemimpin di sini. Tapi bukan pemimpin yang ditakuti, melainkan yang dihormati." Johnny tersenyum, matanya berbinar. "Gue cuma mau nebus kesalahan gue, Jack. Gue nggak mau mati sebagai preman yang nggak punya arti." Jaka menepuk bahunya dengan bangga. "Dan lo udah berhasil, tapi perjalanan lo belum selesai. Selalu ada orang yang butuh bantuan, John." Johnny mengangguk. Ia tahu, ini baru permulaan. Ia telah menemukan tujuan hidupnya, menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Dan dengan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan pernah kembali ke jalan yang gelap lagi. Hari-hari berikutnya, Johnny mulai memiliki mimpi yang lebih besar. Ia menyadari bahwa para sopir angkot, pedagang kecil dan pemulung di terminal tidak memiliki tempat yang layak untuk beribadah. Banyak dari mereka yang hanya salat di sudut terminal, di atas kardus atau tikar seadanya. Hal ini menggugah hati Johnny. Ia ingin membangun sebuah mushola di terminal, agar siapapun bisa beribadah dengan nyaman. Johnny lalu berbicara dengan Jaka tentang idenya. "Jack, gimana kalau kita bangun mushola di terminal? Gue lihat banyak orang yang mau salat tapi tempatnya nggak ada yang layak." Jaka mengangguk penuh semangat. "Itu ide bagus, John, tapi kita butuh dana yang cukup besar." Johnny tidak putus asa. Bersama teman-temannya, ia mulai menggalang dana. Mereka meminta sumbangan dari para pedagang, sopir angkot, dan bahkan penumpang yang sering menggunakan terminal. Awalnya, dana yang terkumpul masih sedikit, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka juga mendatangi masjid-masjid besar untuk meminta bantuan dana dan material bangunan. Berita tentang rencana pembangunan mushola ini menyebar luas. Orang-orang yang dulu takut pada Johnny kini justru kagum dengan usahanya. Seorang dermawan yang sering melewati terminal mendengar tentang niat baik Johnny dan memutuskan untuk menyumbangkan sebagian besar dana yang dibutuhkan. Setelah dana terkumpul cukup, Johnny dan teman-temannya mulai membangun mushola kecil di sudut terminal. Mereka bekerja bersama, memasang batu bata, mengecat dinding, dan menata sajadah. Dalam beberapa bulan, mushola itu akhirnya berdiri dengan megah. Para sopir, pedagang, dan pemulung kini memiliki tempat yang layak untuk beribadah. Di hari peresmian, Johnny berdiri di depan mushola dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya yang dulu preman bisa membangun sesuatu yang begitu berarti bagi banyak orang. Ketika ia mengumandangkan azan pertama di mushola itu, hatinya dipenuhi rasa syukur. Kini, terminal itu bukan hanya menjadi tempat persinggahan kendaraan, tetapi juga tempat yang penuh berkah. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana, keputusan Johnny untuk berubah menjadi lebih baik.